Selamat sore, Pak Yani. Selamat sore, Ibu Yunita. Gimana kabarnya, Pak? Saya alhamdulillah sehat, Ibu. Ibu gimana, Bu, kabarnya? Sama, Pak. Saya juga sehat. Alhamdulillah. Kemarin Bapak me-WA saya. Ada apa ya, Pak? Ini I, masalah i- yang ingin dibicarakan. iya, Bu. Maaf ya, Bu. Kemarin saya WA-nya malam-malam. Karena saya bingung, Bu. Lagi adalah sedikit masalah gitu kan. Jadi kayaknya lega kalau nanti kalau sempatlah diskusi sama Ibu Yunita, berbagi pengalaman, begitu, Bu. Oh, oke ya, Pak. Apa yang ingin disampaikan pada saat ini, Pak? Saya ingin cerita, Bu, tentang kondisi kelas saya, tentang Hmm. anak-anak yang masih terbiasa berkata-kata kurang sopan, seperti berkata bodoh, pau, gitu kan nggak enak dengar. Mau cerita tentang kayak gitulah, Bu. Eh, Oh, berarti anak-anak ini sekarang perkataannya kurang bagus ya, Pak ya, situasi. iya, Bu, begitu, Bu. Jadi apa yang ingin Bapak dapatkan dari percakapan kita ini, Pak? Nah, siapa sih yang nggak kenal Ibu Yunita gitu kan. Jadi Ya, Pak. kayaknya kalau saya cerita ini sama Ibu Yunita, mudah-mudahan nanti saya merasa lega, ada nanti ide, dapat solusi terbaik lah Bu dari masalah saya ini. Begitu Oke, Bu. Pak. Mudah-mudahan ya, Pak. Iya Bu. Gini ya, Pak. Bisa nggak Bapak jelaskan kondisi situasi Bapak sekarang ini? Iya, jadi gini Masalah. kan. Jadi gini Bu. Kondisi kelas itu Bu, kalau saya ngajar di kelas, ya anak-anak itu ya sopan karena kan kita gurunya gitu. Oh ya. Nggak ada yang ngomong apa kotor ataupun berkelahi itu jarang kalau kita di kelas. Tapi kadang-kadang Bu, kalau di istirahat ataupun laporan anak-anak itu Bu ada aja yang kita nggak dengar mungkin, tapi Pak tadi dia ngomong pada saya katanya saya bodoh. Pak, saya dibilang pau kayak gitu. Nanti kalau udah saya tanya Bu sama orangnya, benar kamu ngomong gitu? Iya Pak, nggak sengaja katanya. Yang Hmm. nggak cuma satu loh Bu, nggak sengaja, semua nggak sengaja. Terakhir siapa yang salah? Mulutnya siapa yang salah yang ngomong? Katanya nggak sengaja. Jadi ini saya bingung Bu untuk menyelesaikan ini susah menurut saya gitu. Makanya saya mau hubungi Ibu, pengen cerita-cerita gitu Bu. Oh, berarti kondisinya, situasinya waktu Bapak nggak ada, mereka melakukannya seperti Bapak ini ya, hmm, Iya Bu, yang apalagi jam tidak baik ya. istirahat. Iya, sering Mm-mm. kali tuh Bu, anak-anak lapor kayak gitu Bu. Kalau ada bapaknya baik-baik sikapnya ya, Pak ya. Baik, Kalau nggak ada bapak, mereka ejek-ejekan lah gitu, cakap kotor ya, iya, Pak. Ini memang iya Bu, betul. perilaku yang nggak bagus ini buat anak-anak ini. Mm-mm. Jadi menurut Bapak apa yang mempengaruhi hal itu, Pak? Makanya anak-anak itu seperti itu kelakuannya. Kalau saya lihat kayaknya ya Bu, saya amati, memang anak-anak kita ini baiknya, tapi muncungnya ini mulutnya ini Bu, Munculnya udah lancip ya. udah udah biasa. Aku rasa Bu, menurut saya kayaknya gini, ikut-ikutan gitu. Mungkin udah kayak ngerasa lumrah itu bahasa bilang anak bodoh apa, itu kayak udah biasa. Bodoh, Jadi Pak. nggak ngerasa itu hal yang salah gitu Bu, udah Oh, ikut-ikutan kayak gitu. Jadi udah kayak mau budaya Bu, itu kurasa lah Bu menurut saya penyebabnya. oh iya ya, Pak. Itulah ya. Jadi menurut Bapak situasi yang diinginkan seperti apa? Ya maunya kita kan Bu jadi guru kan anak itu nggak cuma di depan tapi dalam kenyataan istirahat dan waktu lainnya juga memang menunjukkan sikap sopan santun yang Iya benar. betul, Pak. Jadi Betul. yang saya inginkan itu ya nggak ada lagi lah ngomong-ngomong kayak gitu nanti jatuh sedikit kepleset bodoh kau. Hanya kayak gitu Iya, kan kita dengarnya Bu nggak enak iya kali betul. kayak nggak dididik. Ya, jadi yang saya inginkan tuh anak-anak sopan, kondisinya tertata lah, ucapannya Iya, Pak, seperti betul. anak-anak sekolah lah Bu, begitu. Iya benar, Pak. Kalau namanya anak-anak ini sudah sekolah harus dia apa sikapnya bagus lah ya, Pak. Sopan, Mhm. jangan dia sekolah tapi sikapnya nggak bagus dalam bicara ya, Pak ya. Terus jika Bapak ini, kalau Bapak berhasil, itu kan kitanya mendidik anak-anak ini supaya dia berhasil di level 10 ya kan, Pak? Iya, Bu. Kira-kira menurut Bapak masih di level berapa nak sikap-sikap anak-anak ini? Berapa ya, Bu? Kalau saya lihat, saya amati kayaknya karena banyak dari setiap kelas tuh ada aja, Bu. Level-level 5 lah, Bu. Oh 5 ya Pak ya, sangat Mhm. berat ini ya Pak Iya, untuk Bu.
meningkatkannya nih Pak ya. Menurut Bapak apa yang bisa membuat itu terwujud Pak? Untuk supaya Ini, sampai ke level tinggi gitu Pak. iya Bu. Level Jadi 10 lah Pak yang berhasil. jadi ada lah mudah-mudahan nanti ide ataupun gagasan-gagasan saya yang nanti bisa saya terapkan lah Bu, mudah-mudahan. Itu sih Bu, mudah-mudahan yang bisa mewujudkannya. Ide-ide, apalah ide-ide Bapak ini supaya dia bisa terwujud? Apa ide yang Oh, Bapak jalankan? ada rencana saya Bu nanti. Yang pertama nanti Bu, biar semua guru itu paham dulu Oh, posisinya nih. Biar oh, nanti iya nggak Pak ya. cuma saya, jadi setiap kelas gurunya juga menjelaskan tentang pentingnya Iya, iya. berkata sopan, tidak berkata-kata yang bodoh pauk lagi. Ya, betul. Kemudian nanti mudah-mudahan guru agamanya juga menasehati, sama saya juga akan menempel lah Bu kayaknya ini kayak poster-poster kata-kata yang bagus, misalkan janganlah lisanmu ataupun berkatalah yang sepatutnya saja. Itulah Bu, biar anak-anak melihat di kelas itu kan indah, sopan, mudah-mudahan terikut lah sama sikapnya gitu Bu. Apa ada ide yang lain lagi Pak? Menurut Bapak? Kalau ide lain adalah Bu, saya cobalah nanti karena banyak laporan biar anak-anak itu nanti adalah entah ketua kelas ataupun sekretarisnya catat Oh setiap ada gitu ya Pak. informasi anaknya ngomong berapa kata yang bodoh tadi dicatat biar kita tahu datanya, biar nanti rencana saya mau saya sampaikan juga Bu sama orang tuanya, anak Oh ibu gitu ya. nih di sekolah ngomong bodoh sekian kali 1 bulan ini, biar Oh orang cocok. tuanya itu bisa nasihati juga Bu di rumah gitu Bu. Oh ya ya cocok itu Pak ide-ide Bapak ini. Terus untuk ide Bapak ini apa saja yang Bapak perlu siapkan ini Pak? Kalau untuk yang di kelas tadi Bu, mau saya siapkan itu tadi lah Bu, kata-kata mutiara atau kata-kata yang baik tadi, nanti mau coba saya print. Iya Pak Terus ya. kalau untuk apa, nyampaikan ke guru-guru lain, paling nanti cari waktu kosong atau Ya. nanti diskusi lah sama kepala sekolah sama guru-guru lain supaya sama-sama paham. Eh, kalau untuk anak murid yang mencatat, nantilah saya pilih lah Bu, yang mana yang bertanggung jawab, apakah ketua kelas ataukah sekretaris atau yang mana nanti yang catatkan kawan-kawannya. Itulah Bu, mungkin yang saya persiapkan nanti Bu. Untuk mempersiapkan ini apa yang dibutuhkan Pak? Saya butuh ya kayak kertas print tadi Bu untuk ngeprint. Saya butuh apa sarana dari kepala sekolah supaya bisa berbicara sama guru-guru lain, dikasih Iya waktu ya. gitu, persetujuan izin lah Bu, dapat Iya. izin. Nah itulah Bu, sama buku catatan lah Bu, saya butuh nanti. Oh Saya iya butuh ya. catatan untuk anak-anak Catatannya. mencatat. Iya Bu. Oh, baik itu Pak. Kalau menurut Bapak perbandingan ide Bapak sebelumnya dengan orang lain kayak mana itu Pak? Saya lihat kalau di kelas lain belum ada itu, sama kayak dibiarkan-biarkan aja itu Oh Bu. gitu ya Pak. Iya iya. Karena kan memang di kelas anak sopan, tapi kalau istirahat kadang terdengar. Jadi Oh mungkin gitu hal ya. kecil ini akhirnya dilumrahkan. Saya nggak bisa dengar Iya itu Bu, makanya kayaknya harus ada perubahan lah ini gitu Bu. iya. Iya ya, Pak. Ya betul itu Pak. Jadi apa yang akan dilakukan setelah dengan ide-ide ini tadi Pak? Ya saya setelah ini akan menyusun rencana lagi Bu, apa saja yang saya butuhkan tadi. Kemudian saya akan laksanakan lah Bu. Saya buat nanti di kelas saya dulu lah Bu, di kelas saya lah yang utama dulu kan. Iya Pak contoh ya. Terus berapa lama kira-kira waktu yang dibutuhkan untuk menjalankan ide-ide Bapak ini? Kalau untuk menjalankannya mudah-mudahan secepatnya saya akan laksanakan. Kalau untuk melihat perubahannya mungkin nggak cepat lah Bu, karena kan ini juga butuh waktu yang lama juga untuk melihatnya. Jadi mungkin seminggu 2 minggu lah Bu, mudah-mudahan udah lihatlah perubahannya Mudah-mudahan gitu Bu. Pak ya. Jadi tadi Bapak bilang kira-kira seminggu dan 2 minggu. Kapan mulainya Bapak lakukan ini? Ibu, Menurut Bapak kapan Bapak memulainya ini, ide-ide Bapak ini? besok coba saya koordinasi kepala sekolah, saya susun semuanya karena secepatnya lah kan udah terinspirasi Bu, tinggal jalankan aja ini Bu. Berarti udah mantap ya Pak Udah ya? mantap Bu, mudahan. Udah siap Bapak untuk Mm-mm. menjalankannya. Apakah ada dibutuhkan bantuan dari pihak lain Pak? Nah, itu tadi Bu, kepala sekolah saya minta Oh, izin untuk program kepala saya sekolah ya? kan. Ya Yang Pak. kedua, guru agama. Karena kami ada guru agama Islamnya, ada agama Kristennya juga Bu. Jadi kan Oh, betul. variasi itu agamanya. Jadi masing-masing nanti saya mohon dikuatkan lagi lah dalam pelajaran agamanya. Karena Oh kan ya Pak, itu betul. sopan santun agama juga ya kan Bu. Ya, ya Pak.
Ya Pak, berarti memang butuh dukungan dari guru agama ya Pak ya, sama Mhm. juga kepala sekolah ya Pak. Seperti apa perannya ini Pak? Ya kalau kepala sekolah ngasih izin lah Bu kan, untuk Ya, program karena kan takut juga kita nggak disetujuin kan, nanti ya Pak. malahnya jadi masalah. Kemudian untuk guru agama tadi Bu, dia ngasih penguatan mungkin dalam pelajaran agama nanti bisa dinasehatinya, atau Ya, anak-anak yang tercatat banyak ngomong bodoh atau ngomong PAOK bisa dipanggil juga sama guru agama, dikasih penguatan supaya dia berubah. Ada juga laporan guru yang lain Bu, supaya nanti di kelasnya masing-masing dijelaskannya kan lari ke bully nanti Bu, iya betul. kebiasaan. Nah itulah khawatir kita, gitu Bu. Berarti, berarti ada kerjasama ya Pak ya dengan guru-guru yang lain ya Pak, dengan guru agama ya Pak ya. Iya Bu. Seberapa besar komitmen dan tanggung jawab ini bagi Bapak? Ya saya komitmen sama diri saya Bu, karena terutama diri kita lah ya kan, kalau kita lemah ya nggak jadilah semua ini. Saya komitmen, saya menyelesaikan ide-ide ini, mudah-mudahan perubahannya nanti ada. Pokoknya saya komitmen lah Bu, mudah-mudahan ini tuntas lah. Iya Pak ya, bagus ini komitmen Bapak ini sangat cocok untuk dicontoh bagi guru-guru ya Pak ya. Iya Bu. Eh, ini kayaknya kita itu mau selesai nih pembicaraan kita ini Pak. Oh, Apa yang bisa Bapak simpulkan dari pembicaraan kita ini Pak? yang saya simpulkan, pertama saya terima kasih sama Ibu Yunita karena saya jadi terinspirasi yang awalnya ada di dalam nggak keluar-keluar, Iya teringat Pak. kan Ibu tanya tadi ide gitu. Jadi Oh ya Pak. saya dapat ide-ide tadi Bu. Jadi nggak Bagus, buntu lagi lah Bu. Jadi simpulannya ya saya merasa lebih nyaman karena ide-ide itu untuk saya jalankan nanti di kelas gitu Bu. jadi bagaimana perasaan Bapak sekarang ini? Perasaan saya Bu, yang pertama senang pastinya. Ya, ya Yang pasti kedua senang ya Pak ya yang sudah kedua bertemu Bu, ya. saya menjadi tertantang. Saya ingin Ya, mencontoh ibu gitu, jadi bisa menyelesaikan masalah itu gitu. Jadi kan tertantang saya Bu, mau cepat-cepat nih Bu, saya mau aplikasikan gitu Bu. Saya sangat senang dengar ide Bapak ini. Saya berharap Pak ide Bapak ini saya ingin cepat tahu Pak. Kira-kira kapan kita bisa ketemu lagi Pak untuk keberhasilan ide-ide Bapak ini? Kalau saya Bu ya kapan aja ya bisa, tapi kan Ibu kan sibuk, jadi ya kita atur aja lah Bu Yunita. Nanti entah minggu depan, kalau Ibu bisa minggu depan nanti saya chat WA lagi ya Bu. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa lah Bu. Ya Pak, saya siap selalu Pak untuk Bapak ya, untuk kita selalu berbincang-bincang masalah anak-anak ini. Saya suka mendengar hal itu Pak. Iya Oke lah makasih. Pak, sampai jumpa kembali kita ya Pak ya di Iya minggu Bu. depan ya Pak. Terima Iya Bu. kasih ya Pak. Iya makasih sama Bu. Selamat sore Bu. Sore juga Pak. Terima kasih.